Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, yaitu energi alternatif. Hari ini kita belajar MUPAL IPS. Sebelum kita membahas tentang tema, marilah kita menyanyikan lagu tema bersama-sama. 1, 2, 3. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Marilah teman-teman kita naik sepeda. Sepeda, sepeda, hemat bahan bakar. Kami pergi sekolah dengan berjalan kaki untuk hemat biaya, juga hemat energi. Kami pergi sekolah dengan naik sepeda. Hemat, hemat, hemat energi bumi. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas energi alternatif. Tahukah teman-teman apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk menggantikan penggunaan sumber energi utama seperti bahan bakar minyak yang tidak terbarukan dan mengurangi efek pencemaran lingkungan yang semakin parah saat ini. Nah, teman-teman, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 48. Teman-teman dapat baca sendiri ya artinya. Nah, lalu teman-teman, macam-macam sumber energi alternatif diantaranya adalah energi biomasa yang terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Nah, hari ini kita akan belajar dulu dan mengingat kembali apa itu tentang sumber energi. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi utama, yaitu terkait dengan batu bara. Di sini Bu Ana mengingatkan kembali bahwa batu bara memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan metanol. Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas ini digunakan untuk industri dan untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, menghasilkan briket. Briket adalah bahan bakar untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah sebagai pembangkit listrik. Nah, teman-teman, itu adalah sumber energi utama. Nah, hari ini kita akan membaca bersama, yaitu berjudul minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya.
Proses pengelolaannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern dan di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, dari teks tersebut kita dapat membuat kesimpulan. Yang pertama, minyak jarak dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. Nah, minyak jarak dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau yang disebut biodiesel dan menjadi pelumas mesin kendaraan bermotor. Yang kedua, minyak jarak dapat dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijit selain sebagai bahan bakar alternatif. Yang ketiga, pemanfaatan minyak jarak juga dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi seperti saat penanaman, pemanenan, pengolahan, dan pengemasan tentu membutuhkan tenaga yang terampil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang singkong. Pernahkah di antara kalian makan singkong? Berikut ini adalah gambar dari singkong. Kita akan membahas singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah: yang pertama, pembakarannya lebih sempurna. Yang kedua, gas buangnya menjadi lebih bersih. Yang ketiga, tarikannya akan lebih ringan. Yang keempat, suara mesin lebih halus. Yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Selanjutnya, memperpanjang usia mesin. Lalu yang terakhir yaitu ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Nah, teman-teman, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa, dapat dilihat di gambar, ada ubi jalar, jagung, sorghum, tebu, kelapa, padi, aren, sagu, lontar, dan nipan. Ini adalah jenis-jenis atau sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, dari informasi di atas kita dapat simpulkan Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang ada sebaiknya kita manfaatkan dengan baik dan sehemat-hematnya. Yang ketiga adalah
kita dapat mencari energi alternatif untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui agar tidak cepat habis. Begitu baik Allah kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Untuk tugas hari ini, setelah menyimak video ini, silahkan kerjakan tugas pada Classroom. Oke, teman-teman, sekian informasi dari Ustazah Ana. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Jangan lupa tetap belajar dan tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.